Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Rusita Dewi, nomor urut 38, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai materi sejarah lahirnya Daulah Mughal. Perjalanan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim dimulai dari Kesultanan Delhi. Daulah Mughal bukanlah daulah pertama di India. Sebelumnya sudah berdiri kekuasaan Islam, namun belum menemukan kejayaannya. Jadi Daulah Mughal bisa dikalahkan sebagai penerus Kesultanan Delhi yang sudah berdiri terlebih dahulu. Daulah Mughal dirintis oleh Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai dengan 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Ia punya ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan. Tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, ibu kota Afghanistan. Dan setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan ekspansinya ke India. India dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan dan bersama Daulat Khan, gubernur Lahore, meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Halo, perkenalkan, nama saya Wadriani, kelas 11 MIA 7, nomor urut 39. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertemuan dahsyat di Panipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian, berdirilah Daulah Mughal di India. Bagian B yaitu strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas berpenduduk Hindu walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas. Dalam kurun kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan, diantaranya adalah yang pertama Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai dengan 1530 Masehi. Zainuddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan dikerahkan digunakan untuk membangun pondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Orang-orang Hindu menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan beberapa dalam suatu pertempuran. Sementara di sisi lainnya, dinasti Lodi berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur dipimpin Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat mengakhirinya. Yang kedua yaitu Humayun pada tahun 1530 sampai dengan 1556 Masehi. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya yaitu Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Yang ketiga yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar pada tahun 1556 sampai dengan 1605 Masehi. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di dunia. Dia lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Dengan usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan.
Nomor 4, Naruddin Muhammad Salim Jahangir 1605 sampai 1627 Masehi. Naruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar. Kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. 5. Shah Jahan 1628 Masehi sampai 1658 Masehi. Shah Jahan lahir 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak, ia bernama Khurram. Nama Shah Jahan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Kini, buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai penguasa yang berjasa pada peradaban manusia. Yang keenam yaitu Aurangzeb pada tahun 1658 sampai dengan 1707 Masehi. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Yang ketujuh yaitu Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai dengan 1712 Masehi. Para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dari kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahandar memenangkan persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan meskipun Jahandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur. Penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fakhruddin, keponakannya sendiri. Jahandar 1712 sampai 1713 Masehi. Jahandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Murza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan. Akbar II 1806 sampai 1837 Masehi. Pengganti Shah Alam memberikan konsesi kepada East India Company untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Yang kesembilan yaitu Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai dengan 1858 Masehi. Pengganti Akbar II menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Sejak saat itu umat Islam dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah mayoritas umat Hindu India.
Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai materi sejarah berdirinya Daulah Mughal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya Tria Rosita Dewi dan rekan kelompok saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai materi sejarah berdirinya Daulah Mughal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya Tria Rosita Dewi dan rekan kelompok saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.